Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, baik yang ada di sini maupun yang bergabung lewat Google Meet. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah pertemuan keberapa ini Satidik? Sudah ke-5 ya pertemuannya. Karena Masya Allah, Alhamdulillah kita masih bisa, Allah berikan kemudahan, Allah tetap berikan kita keistiqomahan, sehingga pertemuan kita untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, terkhusus di dalam Kitabul Jami karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih bisa berjalan sampai saat ini, dan ini merupakan suatu kesyukuran bagi kita, dan tentunya ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau yang merupakan orang yang mengajarkan semua manusia. Kalau kita telaah dari zaman dahulu sampai sekarang, amal beliau itu tidak pernah terputus sebenarnya. Karena orang yang pertama kali mengajarkan risalah Islam ini adalah beliau. Setiap orang yang mengerjakan, yang melakukan apa yang beliau perintahkan, maka pahalanya akan terus sampai kepada beliau juga. Itulah istimewanya amal jariah. Makanya dalam hadis dikatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Jika anak cucu Adam itu setelah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang mana salah satunya adalah shadaqatun jariyah. Itu amal jariah. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi semuanya akan terputus kecuali 3 hal tersebut. Jelas saja anak ngomong ya. Jelas saja ya. Tumbuh lagi baru sariawan di lidah jadi agak sakit. Mohon maaf kalau kurang jelas pengucapannya. Baik, alhamdulillah kita masih dapat bermajelis pada malam hari ini. Semoga kita masuk dalam hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan dipahamkan tentang ilmu agama. Dan kita patut bersyukur, semoga ini tanda atau indikator kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan kepada kita adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah kita bisa hadir pada malam hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang lewat Google Meet. Baik, seperti biasa kita mau bahas kembali hadis yang kemarin ya, tentang adab bermajelis. Hadis yang pertama kemarin, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Janganlah seseorang itu menyuruh orang lain berdiri untuk dalam satu majelis ya, dan jangan menyuruh berdiri orang lain kemudian dia duduk di majelis tersebut. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tetapi berilah kelapangan dan kelonggaran dalam bermajelis. Sudah kita simpulkan kemarin bahwasanya orang yang duluan datang itu berhak atas tempat duduknya. Orang yang belakangan harus tahu diri. Jadi jangan menyerobot kemudian duduk. Ini berlaku di semua majelis kebaikan. Baik itu di masjid, kemudian dalam sholat Jumat, dan dimanapun yang majelis yang hukumnya bersifatnya kebaikan. Berlaku di setiap majelis. Tidak boleh menyuruh orang lain berdiri kemudian kita duduk. Ini menunjukkan kesombongan. Ini tidak boleh. Siapapun itu. Jadi tidak boleh diusir. Kemudian orang yang kedua juga harus tahu diri juga, berlapang-lapang. Jadi kalau masih ada tempat yang kosong, kemudian orang datang, maka dipersilakan untuk duduk. Makanya itu kata dalam Al-Quran, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian
berlapang-lapanglah dalam bermajelis, maka berikanlah kelapangan dalam majelis, maka Allah akan melapangkan bagi kalian. Apa maknanya Allah melapangkan bagi kalian? Allah akan mudahkan urusan bagi kalian, baik dunia maupun akhirat. Bisa jadi karena satu kebaikan yang kita lakukan dalam majelis, menyuruh orang lain duduk di tempat yang masih kosong. Silakan Pak, silakan akhi, misalkan duduk. Dari situ Allah akan bukakan kelapangan setiap di urusan kita yang lain. Jadi sifatnya bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Jadi itulah. Makanya dalam hadis dikatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau meremehkan sekecil apapun kebaikan itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang manis, dengan senyum. Sekedar senyum begini. Tidak sampai 2 detik kayaknya begini. Dapat pahala. Masya Allah, itulah adab-adab dalam Islam sangat dijaga dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemarin tentang hadis makan ya. Apa idza akala ahadukum fala yamsayadahu hatta yalaqaha yuliqaha. Jika salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka jangan dia lap tangannya sampai dia menjilati tangannya atau menjilatkannya. Sudah dijelaskan kemarin ya. Dia jilat sendiri atau menjilatkannya kepada orang lain, dalam hal ini anak dan istrinya tentunya. Anak dan istrinya. Ini yang lebih utama. Dan ini bukan menunjukkan apa? Jangan dengarkan kata orang walaupun katanya jijik atau segala macam. Tidak, ini sunnah dari Rasulullah SAW. Rasulullah melakukannya gitu. Para sahabat melakukannya. Dan ini termasuk kata penulis kemarin as-sunnah al-mahjurah. Sunnah yang sudah ditinggalkan. Makanya kita hidupkan lagi. Kalaupun kita belum bisa menjilatkan kepada orang lain, minimal jilat sendiri tangannya. Jilat sendiri. Karena kenapa? Seseorang yang makan sampai habis makanannya, itu sudah pasti dia makan juga barokahnya. Ya kan? Apa ilahnya hadis ini? Fa inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihi barakah. Karena seseorang di antara kalian itu tidak tahu di bagian mana barokahnya terletak. Makanya kalau kita habiskan makanannya sudah pasti dapat barokahnya. Kalau masih ada sisa, kita tidak tahu. Boleh jadi sisa makanan ini di sini barokahnya. Makanya dihabiskan. Oke, walaupun ada hadis yang kemarin ya, fa innal barakah tanzilu fi wasati ta'am, karena sesungguhnya keberkahan itu turun di tengah makanan. Tapi itu jangan jadikan tolak ukur satu-satunya. Bisa jadi yang sisa-sisa yang ada di tangan kita itu juga barokah. Oke? Ya, dan barokah belum dijelaskan ya. Al barokah itu maknanya adalah an-nama wa ziyadah wa thubutul khair. Tumbuh, berkembang dan kekalnya suatu kebaikan. Artinya apa? Kalau dia dalam bentuk makanan, keberkahan dalam bentuk makanan itu adalah yang menguatkan jasad kita, kemudian menjauhkan kita dari penyakit, yang membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indikatornya barokah. Jadi yang menguatkan kita, menjauhkan dari penyakit, kemudian kuat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indikatornya berkah. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Di situ hadis keberapa, Siddiq? Hadis ketujuh. Di sini diulang lagi hadis yang pertama karena temanya beda lagi. Kembali ke salam kan? Hadis tentang salam ya. Iya. Baik, labas. Qala al-muallif rahimahullah al-hadis as-sabi, berarti ya 7, al-hadis as-sabi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir wal marru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-katsir. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil Muslim wa raqibu 'ala al-mashi. Ya, hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah kita pernah jelaskan juga siapa beliau. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Walaupun banyak terjadi perbedaan pendapat ya tentang nama beliau yang asli. Tapi yang lebih pendapat yang banyak ulama mengatakan adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimi as-saghiru 'alal kabir. Hendaknya yang memberi salam anak kecil kepada yang muda kepada yang tua, bukan anak kecil ya, saghir yang muda kepada yang tua. Liyusallimi as-saghiru 'alal kabir, yang muda kepada yang tua. Kemudian wal maru 'alal qa'id, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Kemudian wal qalilu 'alal katsir, dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Ini muttafaqun alaih, artinya riwayat sahihain, Bukhari Muslim, tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Kemudian dalam riwayat Muslim ada tambahannya warraqib 'alal mashi, orang yang berkendara kepada orang yang berjalan kaki.
Maksudnya orang yang berkendara beri salam kepada orang yang berjalan kaki. Kalau kita lihat, ini hukum asalnya adalah perintah, dan kita sudah mengatakan ya bahwasanya dalam kaidah usul fikih itu al-amru yaqtadil wujub. Hukum asalnya perintah itu adalah kewajiban. Hukum asalnya perintah adalah kewajiban. Kecuali ada hadis yang membelokkan dia menuju hal-hal yang sunnah. Hukum asalnya kewajiban. Ini di sini juga menguatkan ada huruf lam di depannya. Liusallim itu dalam bahasa Arab disebut lamul amr, lam perintah. Liusallim hendaknya memberi salam. Jadi perintah. Liusallimis saghiru alal kabir, dan ini adalah adab yang mulia. Hendaklah memberi salam orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Ini yang pertama. Kita sudah pernah bahas bahwasanya salam ini merupakan sarana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama muslim. Sudah kita pernah baca hadisnya juga ya. La yu'minu ahadukum hatta tu'minu. Tidak akan la yadkhulul jannata ahadukum hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian sampai beriman. Ini syarat yang pertama. Kemudian wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan beriman kalian sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu jalan atau satu cara agar kalian saling mencintai? Apa? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka salam ini sangat fundamental dalam agama kita. Bahkan hak muslim, di antara hak muslim adalah ya, kita kalau bertemu, idza laqitumuhu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkan salam. Kemudian apa lagi? Dalam Al-Qur'an juga surat An-Nisa kemarin ya. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Kata Allah, jika engkau diberikan salam penghormatan, maka jawab salam tersebut dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Sudah kita jelaskan yang maksudnya kalau assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, atau waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata Rasulullah itu beda-beda pahalanya. Ada orang yang masuk dalam satu majelis, orang ini mengatakan assalamualaikum, Rasulullah bilang apa? Asyarah, dia dapat 10 kebaikan. Kemudian ada lagi orang yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Orang ini mendapatkan isyrun, kata Rasulullah, 20 kebaikan. Kemudian yang ketiga datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salasun, kata Rasulullah, orang ini mendapatkan 30 kebaikan. Artinya semakin banyak itu, semakin lengkap salam yang kita ucapkan, pahalanya juga semakin banyak. Dan jawabnya tidak boleh kurang. Kalau orang bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Tapi kalau kurang, assalamualaikum boleh dijawab waalaikumsalam, atau waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah dijelaskan ya. Yang pertama adalah tadi, hendaknya orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Dan satu-satunya alasan, kata salah seorang ulama di sini, satu-satunya alasan kenapa kita mengucapkan salam kepada yang lebih tua adalah bukan karena dia punya kekayaan, bukan karena dia punya wibawa atau kehormatan, tapi memang karena umurnya. Bentuk penghargaan karena umurnya. Itu saja, titik. Karena dia lebih tua dari kita, itu saja alasannya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Rasulullah SAW, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mencintai yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Kemudian dalam riwayat lain juga sama. Laisa min ummati man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Bukanlah dari golongan umatku orang yang tidak mencintai yang lebih muda dan tidak mengerti hak-hak orang yang lebih tua daripada dia. Jadi kita hormati karena umurnya. Berikan salam. Ini adabnya ya, ini asalnya, hukum asal. Nanti kita jelaskan ada kebalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, wal marru alal qaid, orang yang berjalan terhadap orang yang duduk. Ini sudah jadi hal lumrah, dan alhamdulillah negara kita Indonesia ini sudah jadi adat kebiasaan ya. Sudah jadi adat kebiasaan, terlebih lagi kalau di kampung-kampung. Mungkin kalau di kota agak susah. Kalau di kampung-kampung itu masih itu hal biasa. Kalau pagi, setidaknya kalaupun dia tidak salam, dia pasti menyapa. Pagi Pak. Tuh. Yang duduk, kemudian orang yang jalan itu pasti menyapa. Dan ini merupakan adab yang mulia. Kemudian yang ketiga, wal qalilu alal katsir, dan orang yang sedikit terhadap orang yang banyak. Jadi kalau ada jumlahnya 5 orang bertemu dengan 10 orang, yang berhak mulai duluan adalah yang 5. Yang 5.
Walaupun tidak mengapa juga, nanti yang 10 nanti ada kita jelaskan. 5 itu yang seharusnya seperti itu. Yang sedikit kepada yang banyak, yang minoritas kepada yang mayoritas. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, warraqib alal masyik, dan orang yang berkendara terhadap orang yang jalan kaki. Misalnya kita ada orang jalan kaki kemudian dia naik mobil atau motor, hendaknya yang naik mobil ini beri salam kepada yang jalan kaki sebagai bentuk apa? Ketawaduan. Jangan sampai nanti muncul stigma negatif, orang ini kok sombong sekali. Apalagi kita misalnya orang kampung ya. Misalnya anak dari kampung nih. Merantau kerja, misalnya setelah itu alhamdulillah dapat rezeki beli mobil pulang kampung. Sampai rumah lewat orang yang dulunya sebelum berangkat itu kita sopan gitu. Ketika pulang kok berubah, tidak pernah salam, tidak apa, ini kan memunculkan stigma negatif. Jangan sampai. Kita jaga agar orang tidak berprasangka buruk kepada kita itu. Makanya usahakan salah satu bentuk ketawaduan kita adalah ini. Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama, orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Kemudian orang yang jalan kaki terhadap orang yang duduk. Kemudian orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Dan terakhir orang yang berkendara kepada orang yang jalan kaki. Jadi ada 4. Ya, dan hadis ini merupakan tadi sudah kita pernah bahas juga, hukum salam pada asalnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi menjawabnya adalah suatu kewajiban. Jawabnya wajib. Ya, lalu terus bagaimana kalau dibalik semuanya? Ini kan hukum asalnya tadi ya, yang muda kepada yang tua beri salam. Kalau dibalik bagaimana? Yang tua kepada yang muda. Apa hukum asalnya? Boleh-boleh saja, dan itu menunjukkan ketawaduan orang yang tua. Dan ini telah dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah SAW juga. Anas bin Malik itu sangat sayang kepada anak-anak kecil. Jadi beliau kalau lewat kepada anak kecil, itu selalu beliau yang memulai salam. Harusnya kan secara adab anak kecil yang memberi salam kepada Anas bin Malik. Akan tapi tidak, Anas bin Malik yang memulai duluan. Kenapa? Untuk menimbulkan rasa cinta. Agar bisa dekat anak-anak dengan kita. Itu boleh. Kalau ada hajah, ada keperluan, kita memulai salam, maka kita mulai, tidak apa-apa. Walaupun terbalik tadi ya. Harusnya orang yang muda kepada tua, tapi kalau ada keperluan, maka tidak apa-apa orang yang tua mulai salam kepada orang yang muda. Bukan aib. Itu menunjukkan ketawaduan, sifat tawadu. Rendah hati. Begitu juga sebaliknya yang lain. Yang berdiri kepada yang jalan kepada yang duduk, boleh juga yang duduk kepada yang jalan, negur duluan, tidak masalah. Tidak ada masalah. Taib, cukup hadis yang selanjutnya. Insyaallah kita selesaikan 3 hadis kalau sempat ya. Insyaallah sempat. Kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Ya, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sudah pernah jelaskan belum? Sudah ya. Ana rasa antum juga sudah tahu semua siapa beliau, Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang mulia, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, kemudian khalifah yang keempat. Jadi sangat tinggi keutamaannya Ali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah bilang ketika perang Khaybar kalau saya tidak salah, sesungguhnya saya dan engkau wahai Ali adalah seperti Musa dan Harun. Maksudnya saking dekatnya. Ya, hadis yang tadi yujzi anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Yujzi artinya cukup. Cukuplah di antara jamaah itu, kelompok atau rombongan yang memberi salam itu cukup 1 orang saja. Cukup 1 orang saja. Kemudian wa yujzi anil jama'ah an yarudda ahaduhum, dan juga cukup bagi jamaah yang lain yang diberi salam untuk menjawabnya 1 orang saja juga. Jadi cukup. Makanya di sini kita petik dari hadis tersebut hukumnya jika kita berjamaah mengucapkan dan menjawab salam itu adalah
sunnah kifayah yang mengucapkan? Jawabnya fardu kifayah. Sunnah kifayah artinya kalau sudah ada satu yang mengucapkan maka telah gugur sunnahnya yang bagi yang lain. Tapi kalau fardu kifayah, kalau ada satu yang sudah menjawab maka gugur kewajiban yang lain. Tapi apakah boleh menjawab? Tentu boleh. Tentu boleh. Kalau ditanya bolehnya boleh. Tapi maksudnya ini sudah mencukupi. Makanya dalam hadis dikatakan yujzi'u, sudah cukup. Yujzi artinya cukup. Yujzi'u anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jamaah an yarudda ahaduhum. Jadi sudah cukup satu orang saja di antara jamaah itu memberi salam, dan sudah cukup satu orang saja di antara jamaah yang diberikan salam untuk menjawabnya kembali. Jadi satu lawan satu. Makanya dalam kaidah ini dipetik ada kaidah yang sangat mulia dalam Islam. Al jaza'u min jinsil amal. Itu antum sudah pernah dengar kayaknya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Balasan antum berbuat baik kepada orang dapat kebaikan, antum berbuat buruk dapat keburukan. Makanya al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau baik yang kita tanam, baik yang kita petik. Kalau buruk yang kita tanam, buruk juga yang kita petik. Ya, sudah tadi ya. Jadi memulai salam kalau dalam rombongan ya. Kalau beda kalau sendiri sunnah. Kalau dalam rombongan sunnahnya kifayah. Memulai. Kalau menjawab kalau sendiri fardu ain atau wajib. Tapi kalau jamaah fardu kifayah. Jadi cukup satu orang yang jawab. Iya, dan sudah dikatakan tadi ya bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang maksudnya minimal, hadis yang minimal. Satu orang yang beri salam, satu orang pula yang jawab. Ini maksudnya hadis yang terendah gitu tingkatannya. Kalaupun semuanya mau beri salam, semuanya mau jawab, ini lebih afdol lagi, lebih baik. Maksudnya ini minimal, paling minimal satu lawan satu gitu, bukan satu lawan satu. Maksudnya satu jawab, satu memberi salam, satu jawab gitu. Paling tidak. Kalaupun semuanya mau salam, semuanya mau jawab, terserah. Yang penting salah satunya itu ada gitu. Karena itu hak bagi seorang muslim. Hak bagi seorang muslim. Kita harus berikan haknya. Ya, kemudian apa sih artinya salam itu? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah salam itu berasal dari kata dari nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Jadi adakan namanya Allah As-Salam, artinya yang memberi keselamatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna. Yang kita tahu yang disebutkan dalam hadis itu jumlahnya 99, akan tetapi itu lebih. Kata para ulama itu 99 itu yang disebutkan. Adapun yang tidak disebutkan itu jauh lebih banyak karena nama Allah tidak ada batasan, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Artinya gini, kalau logika sederhananya kami waktu belajar itu, jadi antum punya 99 yang di tangan. Yang orang tahu 99 misalnya permen lah. Tapi orang tidak tahu antum punya berapa di kantong. Sederhananya begitu. Sama dengan ini, Allah berikan kita informasi, Rasulullah berikan informasi bahwa nama Allah itu 99 yang perlu kita hafal, ya kan? Yang perlu kita hafal dalam hadisnya itu. Yang lainnya tidak usah. 99 ini antum perlu hafal. Tapi yang lain tidak perlu. Artinya masih ada yang lain. Tapi tidak perlu, yang 99 saya sudah cukup gitu loh. Bahasanya begitu. Mudahnya seperti itu. Jadi lebih dari 99 sebenarnya. Tidak dibatasi. Ya, salam yang pertama tadi adalah huwa ismun min asma'illah, kata sebagian ulama. Itu adalah nama dari nama-nama Allah, Asmaul Husna, yang artinya kalau kita mengatakan kepada saudara kita assalamualaikum, artinya semoga Allah memberimu keselamatan. Artinya apa? Anta fi hifzillah. Engkau berada dalam pengawasan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha As-Salam, Allah yang Maha menjaga dan memberi keselamatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, arti salam yang kedua adalah dari kata as-salamah, yaitu keselamatan itu sendiri. Artinya kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, itu adalah doa untuk saudara kita. Assalamatu mulazamatuka, artinya keselamatan semoga senantiasa bersamamu. Doa untuk saudara kita. Adapun yang tadi adalah bentuk penjagaan Allah kepada saudara kita yang kita berikan salam. Yaitu tentang salam.
Masih lama ya. Sekarang azan jam berapa, Ustaz Sidik? 7.15, masih ada kurang lebih 10 menit. Baik, kita selesaikan hadis yang ketiga. Supaya karena ini satu paket tentang salam semuanya ya. Iya, tentang salam semuanya. Tentang salam. Baik, kita lanjut hadis yang ketiga. Iya. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya adalah la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqih. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jangan memulai. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, dan jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, fattaruhum ila adyaqih, maka desaklah sampai sisi yang paling sempit. Ini kalau kita salah paham hadisnya bahaya ini. Ya. Ana juga ketika ana merujuk tentang hadis ini, ana cari-cari, wah, ternyata di buku ini tidak disebutkan yang bagian potongan belakangnya. Yang tadi yang cuma bagian depannya aja, jangan memulai salam, itu dijelaskan. Di buku ini tidak ada yang bagian belakangnya. Ana cari sendiri fatwa-fatwa ulama, nanti ada penjelasannya. Bagaimana, apa maksudnya hadis yang tadi, desaklah sampai sisi yang paling sempit. Taib, kita artikan tadi, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai memberikan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani ini kalau dalam bahasa kita, bahasa Islam disebut ahlul kitab. Kalau ada di Al-Quran kata-kata ahlul kitab, misalnya Allah berfirman, ya ahlal kitabi, itu artinya Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Kenapa disebut ahlul kitab? Karena pertama mereka yang diturunkan kepada kitab-kitab terdahulu kepada mereka dari nabi-nabi mereka sendiri, dari Yahudi dan Nasrani. Makanya disebut ahlul kitab. Akan tetapi sekarang waliyadzubillah, kitabnya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Makanya satu-satunya kitab yang bisa kita pertanggungjawabkan keasliannya adalah Al-Quran Al-Karim, karena sanadnya itu bersambung sampai Rasulullah. Kalau antum masih ragu tentang Al-Quran, itu ada itu sanadnya. Dalam jurusan Al-Quran itu dipelajari itu sanad-sanadnya Al-Quran itu. Makanya ada riwayat-riwayat bacaan kan. Kalau kita di Indonesia itu riwayat Hafiz an Asim, yang kita bisa biasa baca itu Al-Quran yang itu ya. Tapi kalau di alhamdulillah anak pernah dengar langsung itu imamnya, masya Allah itu. Kalau kami di kampus itu imam maghrib, biasanya beliau itu orang dari Afrika, dan memang yang jadi imam di kampus itu anak-anak jurusan Quran yang sudah di luar kepala hafalannya itu. Jadi style kiroahnya itu selalu ganti. Kadang pakai riwayat ini, kadang riwayat itu. Jadi kalau kita dengar, oh begini ya bacaannya. Iya, unik bacaannya itu. Kayak wadduha gitu kan, ada yang pakai itu, ada. Dan itu masya Allah gitu. Jangankan surat pendeknya, Al-Fatihahnya pun kadang riwayatnya berubah-ubah. Anak dengar itu masya Allah. Itulah keistimewaan dulu. Makanya Allah menurunkan Al-Quran itu dalam 7 huruf kan, maksudnya 7 dialek, dan kemudian dari situlah berkembang. Ada riwayat-riwayat yang kita kenal sampai hari ini. Di Indonesia yang kita pakai ini riwayat Hafiz, Qurannya yang sana itu. Kalau yang lain itu orang-orang di Afrika biasanya masya Allah itu, teman-teman dari Afrika itu, kalau dia ngaji itu riwayatnya tuh kadang lain-lain. Kita dengar kalau kok gini bacanya. Kalau orang nggak tahu itu marah-marah mungkin. Dirusak katanya Quran tinggi, padahal tidak. Itu ada jalurnya dan ada sanatnya, bisa dipertanggungjawabkan sampai mana itu jalur sanatnya itu. Makanya satu-satunya kitab yang asli adalah Al-Quranul Karim. Allah janji akan jaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, nama lain daripada Al-Quran ya. Jadi Al-Quran punya beberapa nama, salah satunya adalah az-zikr. Dan kami pula yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah ragu. Satu huruf yang orang coba palsukan dalam Al-Quran itu pasti ketahuan. Karena yang jaga bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang jaga. Jadi tidak usah diragukan lagi. Satu huruf, jangankan satu
Satu apa kalimat, satu huruf saja itu pasti ketahuan kalau dipalsukan. Ya, taib. La tabdul yahuda wala nasara bisalam. Janganlah kalian memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan memulai dengan ucapan assalamualaikum, tidak boleh, karena keselamatan itu hanya berhak disandang oleh seorang muslim. Sekali lagi, keselamatan hanya berhak disandang dan diberikan kepada seorang muslim. Tentu kalau orang bilang kepada kita, oh ekstrim sekali anunya. Tidak, memang begitu aturan agama kami. Orang di luar muslim itu namanya kafir. Jangan disebut non muslim atau orang, memang bahasanya dari Allah kafir. Tidak ada dalam Al-Quran temukan non muslim, tidak ada. Bahasanya kafir itu sudah bahasa paling halus. Dan jangan tersinggung. Karena memang begitu bahasanya. Sama kan agama lain kan. Kita dibilang apa kalau, mohon maaf, agama lain apa? Domba tersesat. Kita marah tidak? Tidak marah. Karena memang bahasa mereka begitu. Kemudian apalagi kalau dalam agama Hindu kita ini sebagai apa ya? Kalau yang tersesat itu. So, agama Buddha apa gitu. Anda pernah baca cuma lupa semua. Jadi kalau itu, ya agama Islam ya untuk kalian di luar Islam ya, untuk orang-orang di luar Islam ya kafir bahasanya, itu sudah paling halus. Ya, ini jadi ya kafir itu terbagi sedikit kita bahas tentang hukum-hukum kafir juga. Itu ada 4 ya kafir. Ada 4 macam yang kita ketahui. Yang pertama kafir zimmi. Kafir zimmi itu yang berada di bawah perlindungan orang-orang Islam. Kemudian ada kafir musta'man. Kafir musta'man itu yang meminta keamanan. Misalnya negaranya lagi diserang, tapi mereka orang kafir. Kemudian meminta keamanan kepada negara Islam. Ini namanya musta'man. Kemudian kafir mu'ahad. Kafir yang terikat perjanjian dengan orang Islam. Yang ketiga kafir ini tidak boleh disakiti, tidak boleh dizolimi, dan tidak boleh diperangi. Makanya Islam itu tidak kejam. Jangan sampai salah paham. Apa-apa kafir langsung bunuh. Tidak. Bahkan dalam hadis dikatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad itu tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang lain juga dikatakan barang siapa yang membunuh zimmi, kafir zimmi yang berada di bawah perlindungan orang Islam, itu tidak akan masuk surga. Hati-hati. Tidak semua orang kafir kita bunuh, kita tidak. Dan kafir yang keempat ini yang diperangi, apa kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi kita. Memang mereka yang cari gara-gara duluan. Ini baru kita perangi. Jadi jangan salah paham. Yang 3 ini tidak boleh. Bahkan haram kita perangi. Yang 1 ini baru boleh. Bahkan kalau dalam konteks yang lain bahkan harus gitu. Kalau mereka mulai duluan. Harbi kan mereka yang perangi kita. Jadi tidak semua ya. Ini maksudnya di sini adalah serendah-rendahnya kafir tadi, kafir yang paling apa? Yang diantara 3 ini kafir zimmi misalnya, kafir yang berada di bawah naungan kita, kafir yang ibaratnya mereka tertindas, terzolimi. Ketika dia memberikan salam kepada kita, itu tidak boleh dijawab, tetap tidak boleh. Apalagi yang kafir memang yang asal sudah melawan atau ya tidak perlu dijawab. Antum tahu ya kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, ketika lewat orang-orang kafir kan, orang Yahudi ya, memberi apa? Salamnya assalamualaikum. Assalamualaikum artinya asam itu al-maut, kematian. Semoga kalau kita bahasa kita, semoga kamu mati. Aisyah dengan jengkel menjawab kan, Waalaikum wala'anakumullah wa ghadiballahu alaikum, kata Aisyah. Ya, dan semoga kalian begitu, kemudian semoga kalian dapat laknat, semoga kalian dapat murka dari Allah. Maka kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan Aisyah, yang seperti itu. Cukuplah kamu mengatakan wa'alaikum. Begitu juga bagi kalian. Jadi jangan ditambah salam. Kalau ada orang Yahudi mulai assalamualaikum, kita jawab waalaikum saja, tidak usah ditambah salam. Karena tadi alasannya kenapa? Keselamatan itu hanya berhak diberikan kepada orang yang muslim, karena mereka punya iman. Kan ini kan orang kafir tidak punya iman, tidak berhak mendapatkan keselamatan. Ini waalaikum titik, dah, jangan ditambah lagi. Dan juga jangan ditambah-tambah kayak tadi ya. Makanya Rasulullah melarang Aisyah, tidak usah ditambah yang itu. Waalaikum saja cukup. Waalaikum wala'natullah wa ghadiballahu alaikum, artinya semoga kamu dilaknat, semoga kamu dapat murka, tidak perlu. Assalamualaikum waalaikum. Semoga kamu mati, ya kamu juga begitu. Artinya gitu kan, kalau misalnya semoga kamu mati, kata orang Yahudi assalamualaikum, kita jawab waalaikum, dan kalian juga begitu. Gitu. Jadi tidak perlu dijawab ya kita mau bagaimanapun sama-sama pasti mati juga. Mau orang kafir, mau muslim pasti mati juga. Makanya cukup waalaikum. Sudah ya, habis waktunya, masya Allah, alhamdulillah. Ya kemudian sudah habis waktunya Pak.
5 menit cukup. Oke, hadis potongan yang terakhir kita jelaskan. Fa idza laqitumuhum fi tariqin fatarruhum ila adyaqi. Dan jika kalian menemui mereka di jalan, maka desaklah sampai ke pinggir. Maksudnya apa? Bukan berarti ini ada orang yang bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, apakah hadis ini sahih?" Maksudnya saking dia penasarannya. Kok kayak gini banget gitu Islam? Kenapa kita harus menzolimi? Apakah ini bukan bentuk idza katanya, bentuk kezoliman, bentuk apa kita menyakiti orang yang di luar Islam? Ternyata kata Syekh, wahai saudaraku, apa katanya? Pelajari baik-baik agamamu. Jadi jangan salah paham tentang hadis ini. Maksudnya apa? La taftahu lahu at-tariq. Jangan kalian beri keluasan jalan, bentuk rasa takut. Maksudnya kalau kita bertemu orang muslim, dan ini berlaku di tempat yang ramai ya, di garis bawahi. Ini berlaku di tempat yang ramai, yang keramaian. Tidak berlaku kalau misalnya sepi begini, tidak usah. Antum cari gara-gara namanya. Dan seorang muslim itu tidak pernah cari gara-gara. Itu bukan akhlak seorang muslim. Kalau tempatnya dia terbuka begini, tidak usah. Mestinya tempat yang ramai dan berdesak-desakan. Kalau sudah antum jalan di situ, ketemu antum tahu orang kafir, jangan takut, lanjut. Itu penjelasan Syekh sendiri. Dan itu bukan cuma satu orang yang Anda dapatkan. Beberapa Syekh bilang memang begitu penjelasannya. Jadi bukan kita desak dia sampai apa? Tidak, bahkan dikatakan dalam penjelasan Syekh itu dalam fatwa ya, fatwa Syekh. Apa? Bukan berarti kita mendorong dia ke dalam jurang atau ke got. Tidak, bukan begitu maksudnya. Artinya kalau sudah kalian berada di posisi itu, jangan biarkan mereka juga bentuk rasa takut kalian minggir. Tidak, artinya jalan terus di jalan kalian, jangan bukakan jalan. Kalau kalian bukakan jalan, artinya kalian itu takut, karena ketakutan tidak pantas untuk seorang muslim, karena muslim itu izahnya tinggi, mulia. Itu maksudnya. Jadi bukan kita cari gara-gara kemudian kita pepet sampai ke situ, tidak. Artinya kalau kita sudah punya jalan, kita jalan duluan di situ, jangan minggir, tetap jalan di tengah. Biarkan dia yang permisi gitu. Seperti itu menunjukkan kita itu Islam itu mulia. Kalau zaman dulu memang begitu. Tidak minggir. Kita sekarang kan ya namanya toleransi ya. Bahasanya mereka toleransi. Tapi sebenarnya tidak begitu. Siapa yang duluan di jalan itu yang harus dihormati gitu, bukan. Jangan takut. Ibaratnya kalau kita mau bahasa singkatnya, jangan timbul ketakutan kepada diri kalian ketika bertemu orang kafir. Jangan takut gitu. Tetap berada di jalan, ketujuan kalian jalan lurus terus. Tidak usah takut. Artinya itu ya. Jangan salah paham, jangan didorong. Tidak. Orang Islam tidak suka cari gara-gara. Tapi orang Islam juga tidak lemah gitu. Kalau kita dizolimi ya kita lawan gitu. Baik, nakhtatim bihadzal qadar. Semoga bermanfaat, dan insyaallah tentang salam ini nampaknya sudah selesai. Besok kita masuk tentang hadis bersin ya. Hadis tentang bersin. Adab-adab bersin. Baik, nakhtatim bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.